Pencetus teori negosiasi wajah. Face Negotiation Theory pertama kali diusulkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978, di mana menurut mereka, wajah adalah sebuah metafora untuk citra diri yang memiliki arti bahwa wajah adalah universal perhatian. Sedangkan Erving Goffman menempatkan wajah di penelitian kontemporer Barat. Ia mengatakan bahwa wajah adalah pusat perhatian yang bersifat langsung dan spontan, serta terikat dengan dinamika interaksi sosial. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Stella Tinktome, seorang profesor komunikasi di California State University Fullerton pada tahun 1985. Wanita yang berasal dari Hong Kong ini mengkonsepkan wajah sebagai rasa sosial individu yang diklaim menguntungkan diri sendiri di dalam konteks relasional. Tentang teori ini, Tinktome mendasarkan teorinya pada face and face walk, di mana wajah jelas merupakan fitur penting dari kehidupan, sebuah metafora untuk citra diri yang meliputi semua aspek kehidupan sosial. Latar belakang teori Jung. Definisi teori negosiasi wajah. Teori ini adalah teori yang fokus membahas mengenai bagaimana penyelesaian konflik secara negosiasi muka antara orang yang berasal dari dua budaya yang berbeda. Artinya, teori ini mengidentifikasi bagaimana orang-orang yang memiliki budaya berbeda dapat bernegosiasi atau mengatasi konflik dalam komunikasi tanpa harus ada pihak yang merasa menang atau kalah. Wajah atau face adalah gambaran diri atau identitas budaya dari individu, sedangkan face work adalah pesan verbal dan nonverbal yang digunakan untuk mempertahankan atau menyempurnakan identitas diri dalam kehidupan yang berbeda. Asumsi teori face negotiation. Poin-poin berikut menuntun teori dari Tinktome. Yang pertama, identitas diri penting dalam interaksi interpersonal. Asumsi pertama menekankan pada identitas diri atau ciri pribadi atau karakter seseorang. Citra ini adalah identitas yang ia harapkan dan ia inginkan agar identitas tersebut dapat diterima oleh orang lain. Identitas diri mencakup pengalaman kolektif seseorang, pemikiran ide, memori, dan rencana. Para individu di dalam semua budaya memiliki beberapa citra diri berbeda, bahwa mereka menegosiasikan citra ini secara terus-menerus. Rasa akan diri seseorang merupakan hal yang sadar maupun tidak sadar. Artinya, dalam banyak budaya yang berbeda, orang-orang akan membawa citra yang mereka presentasikan kepada orang lain secara kebiasaan atau strategis. Yang kedua adalah manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Asumsi kedua berkaitan dengan konflik, yang merupakan komponen utama dari teori ini. Konflik dapat merusak muka sosial seseorang dan dapat mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang. Konflik mengancam muka kedua pihak dan ketika terdapat negosiasi yang tidak berkesesuaian dalam menyelesaikan konflik tersebut, seperti menghina orang lain, memaksakan kehendak, dan lain-lain. Konflik dapat memperparah situasi. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri yang ditampilkan atau muka. Asumsi ketiga berkaitan dengan dampak yang dapat diakibatkan oleh suatu tindakan terhadap muka. Dengan menggabungkan hasil penelitian mengenai kesantunan, Tinktome menyatakan bahwa tindakan yang mengancam muka mengancam baik muka positif maupun muka negatif dari para partisipan. Ada dua tindakan yang menyusun proses ancaman terhadap muka. Yang pertama adalah penyelamatan muka atau face shaving, yang mencangkup usaha-usaha untuk mencegah peristiwa yang dapat menimbulkan kerentanan atau merusak citra seseorang. Penyelamatan wajah seringkali menghindarkan rasa malu. Kedua adalah pemulihan muka atau face restoration, terjadi setelah adanya peristiwa kehilangan muka. Orang akan selalu berusaha untuk memulihkan muka dalam merespon akan suatu peristiwa. Misalnya, alasan-alasan yang diberikan orang merupakan bagian dari teknik-teknik pemulihan muka ketika suatu peristiwa memalukan terjadi. Terdapat dua sisi dari citra diri, yaitu citra diri negatif dan citra diri positif. Yang pertama, citra diri positif, yang artinya adalah anggapan diri yang positif. Contoh kasusnya, yang pertama, Cok, nanti boleh temani aku mencari buku kuliah? Oke, boleh dong, Kevin. Contoh yang kedua, Pira, aku
Aku akhir-akhir ini merasa semangat sekali loh kuliah. Dan tugas pun kukerjakan dengan baik dan tepat waktu. Wah, bagus dong. Yang kedua, citra diri negatif, yang artinya adalah anggapan diri yang negatif. Contoh yang pertama, Yan, boleh ambilkan botol minum aku yang di kelas? Enak aja. Emang kamu pikir aku siapa kamu? Membantu kamu. contoh yang kedua, Saya kurang percaya diri atas karya saya. Sepertinya karya orang lain lebih baik daripada karya saya. Tidak boleh begitu, Lolita. Karya kamu bagus kok. citra diri dapat terlihat dan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah dimensi kultural, yang terdiri atas perspektif individualis dan perspektif kolektivis. Perbedaan dari kedua perspektif itu adalah diri, tujuan, dan kewajiban. Seorang individualis akan menganggap dirinya sebagai diri sendiri, tidak terpengaruhi atau tergantung dengan lingkungan. Sedangkan kolektivis menganggap dirinya adalah bagian dari kelompok dan akan berjalan dengan tujuan kelompoknya. Yang kedua adalah dimensi konteks, yang terdiri dari low context dan high context. Menurut Ting Tumei, pada low context akan cenderung memberikan pernyataan yang langsung, menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Pada budaya high context, tipe orang yang suka berputar-putar dalam memberikan pernyataannya sebelum ia menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Dapat kita lihat bahwa perspektif individualis memiliki konteks budaya yang rendah, sedangkan perspektif kolektivis memiliki konteks budaya yang tinggi. Kedua perbedaan ini menjadi penting. Mengapa? Karena dapat memicu suatu konflik. Konflik terbagi atas 5 jenis. Yang pertama merupakan dominating. Dominating adalah pendekatan individualistik untuk membuat keputusan dengan mendominasi atau mengendalikan. Selanjutnya merupakan avoiding. Avoiding adalah menghindari suatu konflik dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan kelompoknya. Ketiga, integrating. Saling bertukar inti antar kelompok yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Selanjutnya adalah obliging. Seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain dikarenakan adanya perasaan prihatin. Dan yang terakhir merupakan compromising. Menggunakan give and take untuk membuat setiap kesepakatan. Menurut Ting Tumei, orang-orang yang individualistik low context akan lebih dominan menggunakan dominating, solution oriented, dan controlling. Sedangkan orang-orang yang kolektivita atau high context lebih sering menggunakan obliging, compromising, dan avoiding. Definisi face work. Face work adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga atau memperbaiki wajah atau citra diri sesuai kebutuhan dan keinginan orang tersebut kepada orang lain. Ketika citra diri seseorang sedang terancam, orang-orang cenderung mencari cara atau mencari bantuan untuk mengembalikan muka mereka atau citra mereka. Stella Ting Tumei dan Liva Chang juga mengemukakan bahwa face work adalah strategi verbal atau nonverbal yang kita gunakan untuk memelihara, mempertahankan, atau meningkatkan citra diri sosial kita, atau menyerang, dan mempertahankan atau menyelamatkan citra diri orang lain. Ada 4 jenis face work, antara lain, face restoration. Face restoration adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mengembalikan
atau memperbaiki muka atau citra diri orang tersebut. Yang kedua adalah face saving. Face saving adalah menjaga citra kita di depan orang lain. Face giving. Face giving adalah membantu menjaga citra orang lain demi kepentingan kelompok. Face assertion. Face assertion adalah menjaga citra diri sendiri demi kepentingan kelompok. Contoh kasus. Untuk lebih mudah memahami teori negosiasi wajah ini, bisa kita gambarkan dengan menggunakan contoh. Misalnya saja, dalam upaya pembongkaran kasus-kasus korupsi di Indonesia yang diyakini menyeret banyak nama tokoh-tokoh serta orang-orang besar di Indonesia. Lembaga yang berwenang dalam menanggulangi hal ini misalnya KPK yang merupakan bagian dari kekuasaan. Dan bila mana orang-orang besar yang juga memiliki kekuasaan dibongkar dan ditangkap. Sejatinya, sama saja dengan merontokkan wibawa kekuasaan itu sendiri. Oleh karenanya, orang-orang di dalam lembaga pemberantas korupsi melakukan face work tertentu. Face work adalah usaha untuk membangun citra diri sendiri, ataupun usaha dalam menciptakan atau mengancam citra pihak yang lain. Dengan adanya face work ini, yang terjadi adalah proses lobby politik. Hasilnya, lembaga pemberantas korupsi tetap menjaga wajahnya dengan menangkap pelaku-pelaku korupsi, meskipun mereka bukan induknya. Dan para orang-orang besar yang sejatinya merupakan induk korupsi juga terjaga wajahnya, karena yang tertangkap adalah bawahan-bawahan mereka. Ini semua dilakukan demi mempertahankan kekuasaan dan menjaga citra bersama. Dan inilah yang disebut dengan proses face negotiation.